ketika anda menang Real Madrid, ketika anda menang, tolong jangan bangga, ya kan? Tolong jangan bangga, apalagi baru leg pertama. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show Bahas Bola ala Mahasiswa. Kali ini kami kedatangan narasumber Mas Rahmat, satu kelas. Dan ini moderator saya, teman satu kelas juga. Jadi kami ini satu kelas. Dan di sini kami berbeda-beda. Yang satu ngefans kepada Real Madrid, yang satu MU, yang satu Chelsea. Jadi di sini terkandung tentang opini yang objektif ya. Jadi ini pendapat kita bertiga nih. Untuk teman-teman yang tersinggung, mohon keluar. Jadi di sini hanya sebatas obrolan kami, dan ketika teman-teman menonton, tolong jangan dibawa hati ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang transfer panas Mbappe ke Real Madrid dan final UCL Liverpool versus Real Madrid. Nah, menurut Mas Rahmat nih, selaku fans Real Madrid ya kan, menurut lu gimana tentang UCL kemarin tuh? Ada kekurangan? Bergulir kemarin. Nah iya tuh, Oke. ada kekurangan atau kelebihan? Dan gimana tuh? Jelasin dong, Mas. Apakah finalnya biasa aja atau seru atau tidak seperti final-final sebelumnya? Kayak menurut gua di final UCL tahun ini ya, 2022 gua ngeliat kayak final ini termasuk final yang seru. Soalnya di tahun ini juga ada final selain UCL ya, ada UCL, UEFA Conference League, itu mempertemukan antara AS Roma lawan PSV Eindhoven dengan kemenangan AS Roma 1-0. Kemudian ada UEL, UEFA Europa League, yang dimenangkan oleh Frankfurt 1-0 melawan Ranger FC. Menurut gue final UCL kali ini juga seru banget, soalnya ada perseteruan antara Real Madrid dan Liverpool. Soalnya pas tahun 2018 juga pernah ketemu kan, pernah ketemu kan. Panas banget tuh tahun kemarin ya. Kan. Apalagi ada momen Ramos kan, Smackdown. Waduh. Apa mau balas dendam kan? Ya, Faktor berbahaya. Sebelumnya juga fansnya. ya, gue liat sih sebelum pertandingan juga, mungkin di semifinal ya, gue ngeliat pas Liverpool lawan Villarreal, si Salah ini pas diwawancari oleh salah satu media yang ada di sana juga, dia bilang kalau gue pengen ketemu sama Real Madrid ketimbang Manchester City. Iya, di final. Ya di final. Akhirnya kesampean tuh. Ya akhirnya kesampean kan, ya kan kesampean kan. Aduh. Pas final tuh ya. Iya untuk final kan. Pas gue ngeliat, maksudnya pas di hari H-nya, pas finalnya, Liverpool ini emang bener-bener nyerang banget total. Press ya mainnya ya. Press banget. Soalnya pada 30 menit babak pertama kita bisa lihat bener-bener Lemah mainnya buat Posisi bolanya, nyetak posisi gol. bola jauh ya. Ya, kita bisa lihat kalau Liverpool ini benar-benar menekan Real Madrid dari sejak awal, sejak kick off dibunyikan kan. Iya. Kita lihat Real Madrid tuh memang digempur habis-habisan sampai nggak bisa keluar dari press Liverpool. Real Madrid juga hampir main cuma setengah lapangan. Ya, itu udah benar-benar dikurung. Iya. Terus ada momen juga di mana Sadio Mane, Ya, itu. beberapa Wah, itu. peluangnya tuh Wah, itu Sadio Mane sama Salah. Salah. Hampir mencetak gol. Untungnya disamatin sama Thibaut Courtois yang benar-benar on fire banget di. kipernya sih gila banget sih. Itu ibarat kata duonya Vini dan Benzema itu kalau misalnya di Liga Inggris ya. Oh, iya. Ya kan, perfect tuh duonya tuh. Ya, mungkin kalau gue bisa lihat dari Benzema sama Vini ini duet yang mood banget. Ya. Terlebih dia punya kontribusi yang cukup besar buat Madrid sampai gelar Ya, juara. betul. Iya. Bisa lihat kan Real Madrid merengkuh gelarnya ke-35. Gue ngeliat emang Vinicius ini berbeda dari musim sebelumnya. Iya, padahal Perubahannya Vini jauh. dan Benzema juga kan baru beberapa musim kan Ya. bareng main Waktu bareng. itu gue dengar sih Vini dan Benzema itu sempat clash ya, kayak Iya. misalnya Iya. Vini tuh musim sebelumnya itu rakus sama bola. Ya, dia Ya sempat dihujat juga sama Iya, betul. Sama supporter, media. Ya, media supporter juga. banyak juga. kita bisa lihat pas musim sebelum saat ini kita melihat Vinicius itu benar-benar berbeda Iya. di tangan Don Carlo. Iya. Pelatih Mungkin baru. salah Begini nih, satu ekspresinya gini. ya, Oke. Lanjut. Kita Gimana? ya, Mas Alfian? mungkin itu jadi salah satu yang buat memancing juga Vinicius untuk ini ya
salah satunya pelatih juga Iya. sih. Ya, faktor pelatih juga mempengaruhi ya. Sebenarnya banyak yang bilang Don Carlo itu miskin taktik, sebenarnya enggak sih, ya kan? Ya, Karena kan enggak. yang namanya pelatih itu bekerja semaksimal mungkin dong. Betul, betul. Nggak ada yang namanya pelatih diem aja, ya kan? Dan dia juga menyesuaikan sama Pemainnya. taktik lawannya. Ya, ya, Jadi ya. taktik Dibaca lawannya dulu. ini, jadi dia ini untuk- Mengatur ya. Iya, mengatur. Lebih baik lagi, Iya. ya kan? Benar. Nah, kalau menurut lu nih, Vini dan Benzema itu ketika dipisah kayak gimana tuh? Yang gantiin Benzema itu siapa? Menurut gue untuk saat ini peran Benzema tuh begitu besar banget, terutama ada 3MCK, Modric, Iya. Kroos, Casemiro. Ya, Kita bisa Sebenarnya lihat kuncinya sih kalau menurut gue sih itu sih. Iya, untuk benar, di benar. tengahnya. ya di tengah Karena kan dia udah kuat sih. beberapa tahun juga Oh, udah. sama, Iya. ya chemistry-nya tuh udah kuat banget gitu. Ya kita bisa lihat emang dia terasa salah satu trio gelandang yang udah mempersembahkan 3 gelar Iya. usia berturut-turut Iya. 2017, 2018. Gelandang kawakan lah ya. Ya udah jam terbangnya tinggi banget kan. Kita bisa Udah lihat nggak usah diraguin lagi. ya Benzema salah satu the best striker in the world. Ya, Kita bisa lihat performa Benzema yang begitu top performanya di musim ini. Dan banyak juga media-media juga untuk Ballon d'Or tahun ini akan dijatuhin ke Benzema. Wah ya. Banyak media dan supporter juga mendukung Benzema untuk meraih Ballon d'Or tahun ini. Gue sangat setuju sih kalau misalnya Iya. Ya kalau gue juga emang gue Ballon setuju d'Or ya, maksudnya emang dia bener performa dengan statistik Benzema kan Benzema kita bisa lihat di tuh. maksudnya musim dia deserve lah, dia layak lah untuk mendapatkan hal itu. banget buat Iya. Biasanya kalau misalnya ada yang bilang layak, ya kalian tahu lah itu fans siapa ya kan? Nah, kita Iya fokus kan? lainnya dulu aja. Iya. Bang Benzema nih bener-bener top performan banget. Kita bisa lihat setahu gua nih 35 gol di musim ini. Sorry kalau gak salah, koreksi. Terus juga Vinicius yang memberikan assist, ya begitu juga. Yang tadinya sebelumnya dia main maruk, terus sempat ada kisu Egois. juga sama Iya. Benzema pas musim kemarin. Kita bisa lihat juga performa ini Benzema yang tentunya sangat apa ya, perannya tuh emang bener-bener Penting banget penting lah ya. banget, penting banget. Waktu itu Jatuhnya juga dia kayak playmaker lah. ya, Ya kita kan? kita 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 Goal getter Real ya, Madrid. ya, kita bisa lihat pas lawan Barcelona, Ya, Madrid ya, dibantai ya, 4-0 ya. tanpa Benzema kan. Iya, nah. Itu suatu kesulitan buat Real Madrid. Sebenarnya kalau dibilang titik kunci ya bisa juga ya kan, Ya, mungkin benar. dulu kan Ronaldo itu sebelum keluar dari Real Madrid ya dia kan selalu support temen-temen, ayo gitu kita Ya, bisa keep ini. up, keep up, Ya, ya, mungkin keep up. Jadi Iya. fighting spiritnya jadi Ya, lebih ya, di luar naik kerang lagi, ya, lebih tinggi sebenarnya. lagi. Mungkin karena itu temen-temennya kekurangan sosok yang biasa menyemangati dia jadi nggak ada, mungkin mentalnya down ya kan. Tapi Iya, mungkin kan gitu. waktu awal-awal Ronaldo hengkang dari Real Madrid kan sempat Real Madrid juga sempat Trouble lah, juga trouble, tuh, ya, sempat up down, and down kan, di kadang Liga menang. juga bermasalah, di Champions juga sama. Tapi semenjak kedatangan Don Carlo kan jadi naik lagi dia ya, untuk ya, benar-benar. Untuk musim selanjutnya ya kan. Nah, misalnya kita udah bahas Real Madrid nih, kita sampai sini aja. Oke. Karena sebenarnya ya ini kita berdua ini fans Real Madrid ya kan. Oke. Nah, ini kalau ini fans MU Yang belum pasang gelar. ya kan. 5 tahun belum buka. Buka puasa dulu, buka puasa, Buka puasa dulu, buka buka puasa dulu. Iya, buka puasa dulu. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya nih, ya kan? kita geser ke transfer pemain. Nah, Oke, Transfer nah, pemain yang panas-panasnya ini. Panas Aduh. banget deh kayaknya deh. gue Banyak gue banget. dengar ya kan di berita-berita Mbappe nggak jadi masuk ke Real Madrid ya kan. Wah, itu ramai banget. Ramai banget ya kan di berita. Sampai bikin meme atau Wah, con, guyon lagi lah, rame. banyak banget yang edit. Bahkan kalau sampai sekarang pun Ya. masih rame. Itu bakalan, kalau menurut gue itu bakalan rame terus. Mungkin ya bakal kan? jadi Mungkin itu Ya. ya bakal berlanjutan lah. Iya. Karena transfer selanjutnya. Itu masalah cukup apa ya bisa dibilang ya, cukup krusial lah untuk sebuah klub kalau menurut gue Dan nih. cukup rumit juga sih. Cukup rumit kan ya kan. Oke. Nah, untuk sekarang nih menurut Mas Rahmat gimana pendapat lu tentang Mbappe yang jadi ke Real Madrid nih? Apalagi kan doi fans Real Madrid. Iya, gue juga dong. Ya, Tapi gue bisa. harus tetap objektif Iya, di iya. talkshow kali ini ya. Iya. Menurut gue Kylian Mbappe kan emang bener-bener salah satu apa ya, penyerang lah, penyerang ternama di sepak bola tentunya. Apalagi usianya masih muda. Usia masih Ya, muda, masih dia karirnya panjang masih lah. panjang panjang. karirnya, Iya. kita bisa lihat juga. Menurut gue Real Madrid kan sebelumnya pas musim dingin
pertengahan Iya. kita bisa lihat Real Madrid itu ngajuin Transfer. ya proposal transfer lah. Dia ngajuin ke PSG 150 juta namun ditolak karena emang dia punya kontrak 1 musim lagi. Benar. Nah, habis itu Real Madrid nggak lepas gitu aja, Iya. dia terus berusaha di Masih transfer nunggu transfer musim panas ini selanjutnya. ya. Ya. Dia tunggu, akhirnya membuat tuh kesepakatan udah verbal sebenarnya Iya. sama pihak Kylian Mbappe. Iya. Cuman pada akhir pas keputusannya Kylian Mbappe tetap stay dengan apa ya? Dia tuh diberikan wewenang, diberikan Iya. gaji yang lebih tinggi daripada Real Mungkin Madrid. dia tuh hak yang lebih ya, sebagai diberi pemain, kebebasan gitu ya, Iya. sebagai pemain di tim itu ya kan. Ya, kalau kita bisa lihat sih emang PSG ngasih Kylian Mbappe kontrak itu cukup fantastis, kita bisa lihat. Dan mungkin ya, gue nggak tahu bener atau enggaknya salah satu kontrak itu berisi tentang Kylian Mbappe itu berhak untuk reshuffle, dia mengatur pelatih atau datangnya Iya. pemain. Iya. Menurut gue itu udah salah satu apa ya, kerusakan dalam industri sepak bola sih. Iya. Dan yang mungkin untuk kejatuhan dunia transfer ke depannya mungkin itu bisa gara-gara Mbappe ya. Ya, Ya, bisa jadi. Sebenarnya itu itu kan hal yang merusak sangat fatal, kan? harga sih menurut gua. Ya, Itu juga tapi bisa jadi ya. salah satu kerusakan klub juga. ke Iya, depan- emang kan depannya. nggak boleh dong. Iya. Nggak ada pemain lebih bisa daripada klub. Betul. Itu udah nggak boleh sih. dan kalau menurut gue juga kita pandang dari sisi lain ya, Ya. atau mungkinkah Mbappe pengen tetap stay ya kan. Karena ini loyalitinya dia sebagai pemain di klub. Kalau kita pandang secara secara pandangan yang beda ya, yang Oke. luas ya kan, apakah dia emang loyal ya kan kepada klub dan dia ragu ya kan, yang atau bisa dia mikir-mikir Iya. untuk yang dia Ke depannya, diberikan iya kan. diberikan PSG. Menurut gua emang ini faktornya salah satu ya, uang. Ya. Uang Ya. yang diberikan nama PSG Masih itu emang muda. lebih besar. Tapi masih muda kan. Realistis aja Ya, dong, ya, kayak ya, mungkin ya. mungkin emang umur pesepak bola kan nggak terlalu panjang ya. Iya. Kita bisa lihat mungkin dia dari situ berpikir kenapa gue bisa dapat uang lebih di tempat yang emang udah gua tinggal dari lama dari lahir dong. Iya, dari lahir dong dia. Zaman dia. Dan lahir di Prancis kan. Ya maksudnya kita itu uang itu emang udah kemungkinan besar ya, maksudnya karena si Mbappe itu nggak mau pindah mungkin gara-gara uang kan, ya, apalagi masih nggak muda mungkin. ya Kalau kan. kan kalau kita bisa lihat juga di salah satu foto yang Ya. memperlihatkan Kylian Mbappe itu di belakangnya tuh Ya, ada di poster kamar. ya di Kamar. kamarnya Waktu ada masih poster yang kecil, Madrid Madrid. yang merupakan Sebuah klub- mimpi dia dari kecil. ya klub Impian. klub impian dia kan. Nah, Kita bisa lihat tapi nyatanya dia di tapi waktu ada tawaran ya dari sama Real Madrid klub itu impian dia malah nolak. nolak. Iya. Kalau menurut gua ini ya itu sebuah keputusan yang salah sih, karena sih biasanya ketika ada pemain Real Madrid menawarkan pemain itu mau masuk atau tidak, Ya. ketika pemain itu tidak mau ya kan, Ya. pas kesempatan kedua kali udah Ya, orang ya, itu ya, mau, itu ya. nggak bakalan mau Real Madrid tuh ya kan, emang banyak loh ya kan salah pemain satu seperti itu. salah dua kasusnya lah. Ya. Yang pertama itu ada mungkin salah satu David De Gea Ya. bang itu masih di Manchester United. Ya. Gua kurang Ya. tahu. Waktu on fire nih waktu Ya, itu ya. Masih muda sekitar juga itu. tahun 2015. Ya, 2016 lah. Iya 2015 itu dia- 2016. sebenarnya dia hampir deal sama Real Madrid, cuman waktu itu gara-gara waktunya juga udah habis dia telat untuk ngirim surat. Real Oh Madrid. mungkin dia telat Ya, ya. padahal udah secara omongan itu udah verbal tuh udah. Bukan Nggak berarti ada. dia nggak mau nih. Bukan Dan udah udah selamat selamat juga berarti, ya, kedua udah berarti. telat. Ya, cuman emang waktu juga salah terus nggak ada kesempatan 2 kali. Iya. Untuk Dan pemain sampai saat ini kelas berarti De Gea masih mungkin. Masih Manchester nyesel ya. Ya sekarang masih Manchester United. Tapi kalau menurut gua di MU De Gea bagus sih. Ya kan performanya masih Kita di gacor, musim ini ya kan. emang perlu diberikan apa sih bagus, cuma Bagus. kipernya doang. iya kipernya doang. Yang lain tuh Ada Yang putih lain ya kecuali Ronaldo. Nah, Ronaldo tuh boleh busi dong. iya dia pas Iya. fighting spirit tuh udah benar-benar Ya, masih. kita Padahal umur udah tua juga, udah berumur. Oke, kalau seperti itu. Nah, Tapi yang tadi dibilang klub lebih apa? Lebih- tadi lebih besar daripada pemain. tidak ada pemain yang lebih besar Besar dari daripada klub. klub. Itu Tapi- emang tapi benar. saat ini PSG sedang mengupayakan itu. Iya. Pemain tuh jadi lebih besar daripada klub. Padahal dia pemain, tapi bisa mengatur direktur, manajer, pemain yang mau masuk dan keluar. bukan baru-baru ini juga kan manajemen PSG juga baru ada yang keluar kan Ya, banyak Iya, juga. salah satunya Direktur, direkturnya Leonardo. iya, Leonardo. dan diganti juga baru tuh. Emang ada rumor lagi
bukan aku baru ya bentar lagi ya. Ah, Mauro Pochettino selaku pelatih PSG juga akan dipecat dari iya. PSG. apakah mungkin itu saran Bapak juga untuk Pochettino ini? nggak ada yang tahu. Bahwa menurut gue emang kita lihat dari sisi Statistik. ya bukan statistik dari statistik juga Iya. terpengaruh data juga. Hmm. Kita lihat performanya Pochettino pas di Ligue 1 itu emang dia juara, cuman dia di Coupe de France Di itu kompetisi. ya antara kompetisinya inilah bukan di liganya ya. Iya. Liga Prancis dia tuh gagal juara, yang juara tuh kalau nggak salah Lille. 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 Iya. Terus juga di UCL dia tertinggal sama Real Madrid tentunya. Ya, mungkin Tercomeback. Tercomeback. Kalau berapa? 3-2. 3-2. Agregatnya. Makanya Itu sakit banget itu di untuk akhir-akhir. Itu juga Benzema. Iya. Benzema emang benar-benar benar-benar momok itu bagi Iya. semua gua tim. mau warning dulu nih untuk ketika anda menang Real Madrid, ketika anda menang, tolong jangan bangga, ya kan? Tolong jangan bangga. Apalagi baru leg pertama. Iya. bangga. Apalagi baru leg pertama, Iya. babak pertama udah unggul, jangan bangga dulu. Iya, ketika udah di Bernabeu habis Anda. Udah, segini aja. Terima kasih juga buat Rahmat Ya, terima kasih Telah menyempatkan waktu, ya kan? Ya, untuk menyampaikan opini Iya, atau pendapat iya. tentang seputar sepak bola kali ini. Oke. mudah-mudahan untuk kedepannya untuk acara talk show ini semakin panjang. Ada dan episode selanjutnya. ada episode selanjutnya Amin. dan kita selalu berkembang dan berinovasi lagi. Dan Ya. semoga juga narasumbernya sehat-sehat tuh. Amin. Selalu Hostnya dan diberkahi juga kita semua. Amin. Ya, sekian atas bahas bola ala mahasiswanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.